yang maha mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan mudah-mudahan kita di yaumil akhir nanti mendapat syafaat dari beliau. Amin. Ya rabbal alamin. Sebelumnya marilah kita beristighfar ya, kemudian bersalawat dan diawali dengan pembacaan Yasin. Semoga dengan pembacaan Yasin ini serta tahlil, semoga pertama kita semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, serta perusahaan kita semoga Allah majukan semaju-majunya, Allah tinggikan setinggi-tingginya, dan semua kita yang di sini mendapatkan keberkahan dari perusahaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mungkin kita bacakan suratul Fatihah dulu sebagai pembuka. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mustaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.
hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baiti wa dzurriyyati ajma'in. Syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين khususan Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu qadasa wa sirah wa summa khususan ila hadratil auliya illah fil qaryah Binjongan Syekh Waliyuddin wa usulihim wa furihim wa ahli silsilatim qadasa wa sirahum wa nawir durhum wa alaihim wa khususan abaina wa ummatina, bapak ibu kita, kakek nenek kita, saudara kita yang sudah mendahului di alam kubur, semoga diterima amal ibadahnya, ditempatkan ya Allah di rodoh taman-taman surgamu ya Allah, khususnya yaitu PT IMA Inti Teknindo PT IMA Inti Teknindo Mega Abadi ya Allah, sesuai keinginan kita bersama, khususnya keluarga besar PT IMA Inti Teknindo Mega Abadi, semoga diberikan satu kemajuan dan keberkahan. Amin. Yang untuk berpotensi menjadi nolong umat insyaallah. Amin. Pembawa keberkahan, memajukan kebaikan untuk di dunia ini, semoga menjadi tanaman besok di alam akhirat yang kita petik bersama, dan semua keluarga besarnya, para karyawan-karyawannya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan satu ilmu yang bermanfaat, sehingga ilmu yang manfaat itu juga akan membawa keberkahan dunia dan akhirat. Nah, anak kita mohonkan kepada Allah dengan wasilah Yasin yang kita baca selalu, semoga anak kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kecerdasan yang insya Allah punya generasi yang iman, yang bertakwa, sehingga bisa mengisi di bangsa negeri kita ini pemimpin-pemimpin yang menelurkan yang amanah dan bijaksana. Amin. Allahumma amin. Wa bi idnika ya wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma hum ghafilun. Laqad haqqal qawlu fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
Inna Birumanika ba'adika wa syarahman Fabasiru bimaghfirati wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahu wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فزعوا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا وما أنزل الرحمن بعصين أنتم إلا تكذبون قالوا وما البلاغ المبين قالوا إننا تيرنا بكم لئن قدمنا نرجوكم ولا يمسنا منا عذاب أليم ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة الرحمن بدر لا أني شفعتم شيئا ولا يفيدون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا عليكم من وما كنا إلا صيحة واحدة يا حسرة ما يأتيهم من رسول ألم يروا أن خلقنا قبلهم من القرون أولئك يرجعون وإن كل لما جميع لدينا وآية لهم الأرض الميتة وجعلنا فيها جنات من عين ونخيل ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم سبحان الذي خلق السماء وآية لهم الليل نسلخ منه النهار والشمس لمستقر والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير الله والقمر قدرناه منازل حتى عاد لا شمس ينبغي لها لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا ليل وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنه حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ووقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنقرئكم فلا سري لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إليك وإذا كنا لهم اتقوا ما بين أيديكم والبر أنهم وما تأتي من آيات ربهم إلا كانوا عنها وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم من إن أنتم إلا في ضلال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة فلا يستطيعون ومن نعمره نكس بخلق ونفخ في الصور فإذا هم الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة وفإذا هم جميع فاليوم لا تظلم نفس
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا إن تظلمون أصحاب ما الجنة كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم بشكر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أخذ إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم بصيرا فلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا ولو نشاء لتمسنا على عين فاستبقوا الصراط ولو نشاء لمسحناهم ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه السحر ما إن هو إلا ذكر وقرآن لينذر من كان حيا ويحق القول الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة بين واسع مبين وضربنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر ألا يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Bagikan airnya, minum air yasin, ayo semua. Ini air iya, airnya semua. Air masuk yasin semua nih. Betul. Serak-serak kabur semua nih. Terus Pak Leo. Iya. Mana colokan? Serak basah, colokan mata. Colokan. Dah. Ayo diminum dulu, sunah. Sunah. Puasa kemis ya, puasa kemis enggak basah, enggak apa-apa. Sunah ini ya. Santi minumnya banyak ya. Alhamdulillah, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti kasih salam yang kecil-kecilan aja ya. Jadi bisa memimpin suara agak tinggi dikit. Suaranya bisa memandu. Kalau suaranya rendah, putar kacir yang lain. Ya, insya Allah ada dengan benteng itu. Harganya 500 ya yang saya. Apa itu? Mic 300 ya? ada. Iya, ada, harus disiapin. Nah, suaranya memimpin Yasin itu harus di atasnya yang lain. Jadi bisa minggu depan ya. Kita lanjutkan. Ada seseorang ini tanggapan ya. Ini untuk membangun logika. Ada seorang supir yang sedang belajar, mohon doanya. Pak, mohon doanya, saya menyupir luar kota, semoga selamat. Ini ada orang yang
sedang belajar nyopir, tidak membawa sopir, dia membawa sendiri dan penumpangnya banyak. Ini mau membangun logika, saya akan menanyakan dan saya akan sampaikan kepada kita semua kalian. Terus tanggapannya orang yang dimintain doa itu, lah ini orang gila apa ya? Belajar aja belum jelas, tapi sudah menjadi sopir, membawa penumpang banyak lagi. Was-was nggak rombongan di dalamnya? Was-was. Yang saya katakan, kenapa orang disuruh belajar syariat? Kalian cara nyarinya duit belum tahu, profesi nggak ada. Karena Rasulullah mengatakan di dalam hadis banyak sekali. Salah satunya yang saya akan bangun logikanya juga, kalau kita sudah berani memberikan mas kawin atau bekerja yang sudah kita punya profesi ya kan ya, punya keahlian maksudnya, nikahlah. Karena budak menikah itu bukan hanya modal keberanian doang, bukan. Yang ditekankan di situ adalah dia punya nyali, di samping punya nyali dia bisa ngerti cara membangun ekonomi, paham. Kecuali kalau orang tuanya memang ahli ekonomi dan ngerti punya rezeki banyak ya kan. Nah, itu mungkin anaknya juga seorang pemimpin belum tentu bisa ya kan. Nah, untuk yang cerita pertama kali, seseorang yang belum pernah lagi belajar sopir, mohon doanya sama orang, saya akan menyupir luar kota, doakan supaya selamat. Ini cara membangun logika supaya kita kental berusaha mencari syariat, mencari kewajiban. Iya. Maka Imam Syafi'i itu membangun syariat itu ada 5. Yang sering kemarin saya sampaikan itu hukum-hukum itu ya, fikih ya. Mbak, ada berapa kemarin yang pernah saya sampaikan, ada 5 ya. Hukum syariat itu ada 5. Yang pertama kali wajib. Terus lawannya wajib apa lawannya wajib? Haram. Lawan daripada wajib? Haram. Haram. Nah, batas-batasan haram seperti apa? Batas-batasan wajib seperti itu. Hari-hari memang harus buat sarapan pagi, siang, sore. Kalau ada 24 jam ya kita harus menghayati dan lewat di atas rel haram sampai mendekati masalah bagaimana cara mengupayakan kita supaya halal. Terus bagaimana cara meninggalkan najis, bagaimana cara meninggalkan yang dilarang termasuk keharaman dan sebagainya. Itu syariat. Dan darah kita ini ya putarannya ke arah haram, halal, haram, halal. Potensi manusia itu digambarkan dalam Al-Quran, ada potensi jahat, ada potensi baik. Terus perkembangannya nanti dilihat. Bapak ibunya yang punya kewajiban pertama kali untuk menegakkan syariat. Rasulullah contohkan ini. Wahai bapak ibu, semua anak yang dilahirkan itu hakikatnya suci dari Allah SWT suci. Tapi karena kesucian ini diterahkan sama kedua orang tuanya. Fa'abawahu kata Rasulullah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dikeluarkan dari perut ibu itu semuanya Suci. Fa'abawahu kecuali diserahkan kepada kedua orang tuanya. Yahudiani menjadi Yahudi, au Nasirani atau menjadi Nasrani, au Majusani atau menjadi Majusi. Nah, ini potensi hadis ini yang mengawal sebagai delegasi Allah namanya Rasul Muhammad SAW untuk menerjemahkan pentingnya orang tua mengawal. Karena di situ ada 2 keyakinan, takdir baik dan takdir buruk. Iman itu sampailah kepada takdir baik dan buruk. Ya kalau baik semua nggak usah kerja jadi orang baik, betul? Tapi di sini hadis Rasul mengatakan mu'alak, yang mu'alak ini namanya digantungkan kepada manusianya, yang sesuai dalilnya Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri. Kita bangun logikanya, hakikatnya semua dari Allah. Tapi kalau nggak menapak dari syariat, mereka mau lewat mana? Syariat itulah yang Allah turunkan sebagai delegasi dari Allah Rasulullah SAW. Dan Allah katakan wa khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu semua isi daripada kandungan Al-Quran. Cara jajannya, cara kerjanya, cara pemimpinnya, cara musyawarahnya, cara beristrinya, cara mengemas bermusyawarahnya. Itu namanya syariat melalui Rasul. Kembali kepada pertanyaan, ada orang yang minta izin nggak ngerti nyupir, lagi belajar, membawa penumpang banyak, minta didoakan selamat. Terus orang yang komentar gimana? Hei, jangan ikut kamu. Ini supir lagi belajar, betul? Apalagi jalannya adalah mendaki, ngerem aja belum jelas, handrem fungsinya belum ngerti apa fungsinya, betul?
sama. Seseorang yang sudah memimpin dalam satu kesatuan itu pasti punya ilmu. Apalagi di bidang persoalan masalah hukum Allah. Nah, setelah mereka menyelam ke dunia ilmu yang Rasulullah sampaikan, baru kita akan mengerti, oh ternyata kita sudah sampai di sini. Kalau gara-gara kepengen hanya orang dialuk-alukan menjadi karena ilmu menjadi derajat yang tinggi, kalau karena orang berarti dia mulai dibicarakan tentang ikhlasan, lalu bicara tentang kehalusan hati. Maka saya mengajarkan melalui syariat warotil Quran, membaca Al-Quran dengan tartil ini, ternyata Rasulullah juga menjanjikan barang siapa yang belajar Al-Quran tapi susah untuk mengucapkannya, dikasih iming-iming pahala 2. Wayat ta'a itu ya, yang membaca Al-Quran tapi nggak bisa-bisa tidak dimarahi, asalnya nggak berhenti. Berhenti ya. Wayat ta'a itu orangnya yang susah, udah belajarnya udah ketuaan, mengucap ho nggak bisa, ha berat, ha menjadi ha menjadi ha, ini namanya wayat ta'a. Susah mengucapkan, nggak apa-apa. Walahu, dan terhadap orang yang ngomongnya tadi susah, ajroni dikasih persiapan, dikasih pahala 2. Alhamdulillah. Berarti itu. Lah, hukum-hukum yang 5 tadi, halal haram tadi, terus kita waspadai. Bagaimana cara bekerja yang halal, bagaimana cara bekerja yang sesuai dengan aturan. Aturan itu kan masing-masing kantor beda. Jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Semua job desk seseorang itu mengandung keharaman kalau ada pelanggaran. Nah, di sini mulai bicara tentang job masing-masing. Ya, letaknya di mana, kesalahannya di mana. Sepanjang itu mereka mengikuti aturan, fa insyaallah makanan yang sudah disumberkan dari kerjaan kita mau dibelikan apa saja, insya Allah nggak menjadi masalah. Beda orang lembur nggak diawasi, mandornya sama kerjasama, tahu-tahu lemburnya banyak tapi kerjaan nggak ada, kong kali kong namanya. Nanti kalau dibelikan ayam ya ayamnya banyak yang mati, jangan salah. Ibaratnya begitu. Sekalipun dibuat makan, Rasulullah wanti-wanti, setiap kali darah yang dihasilkan dari makanan yang haram, kata Rasulullah, kullu lahmin, setiap daging, nabata yang tumbuh min haramin, ya, dari pelanggaran haraman, fannaru, maka keresahan, ya, nar itu bisa diterjemahkan keresahan, karena neraka itu dimulai dari keresahan. Aulabihi, maka mereka akan mendapatkan satu ketidaknyamanan di dalam diri manusia. Nah, kalau neraka kan nanti masih di sono ya, tapi dibuktikan dengan ketidakresahan itu sudah dimulai, sesungguhnya mereka sudah tidak nyaman. Dengan apa tadi? Gara-gara pelanggaran makanan-makanan yang mereka tidak teliti, sehingga dalam dirinya menghambat peredaran darah yang tadinya kudunya normal, ya, di setiap kali aliran darah terhambat oleh filter-filter yang nggak jelas. Itu yang dimaksudkan Rasulullah. Kenapa manusia itu seperti itu resahnya? Karena dalam satu, cara makan sudah salah, cara berpikirnya sudon. Nah, sudon itu selalu berbuat pemikiran-pemikiran yang nggak positif. Ada orang kaya diartikan salah, ada orang ganteng jengkel, ada orang cantik jengkel, ya kan? Kok bukan cantikan saya, kan cantik saya ya? Ini nggak terima apa? Peparingnya Allah, nggak menerima, nggak mensyukuri, ya kan? Lah ini susah. Akhirnya dia punya duit ke Korea, operasi salah lagi. Akhirnya bukan gede hidungnya malah tambah mekar, ya kan? Mekar panjang kayak Pinocchio, berat kan? Berat itu. Itu nggak bersyukur. Itu banyak sekali efek-efek tidak bersyukur sehingga mukanya malah jadi nggak karuan, ya. Oh, maaf ya, orang yang alami itu cahayanya luar biasa. Orang yang masih alami ya. Tapi kalau sudah tidak alami itu, udah dipoles senyumnya udah kayak nggak elastis lagi. Kalau yang masih alami itu senyumnya tuh enak gitu.
Merekah ya. Mereka ya kan. Tapi kalau sudah dicampur plastik ya kan, itu senyumnya sudah nggak mekar lagi. Ya, sudah nggak karuan itu. Itu kalau kena hujan, kena petir itu ya konslet dia. Ya. Bersyukurlah ya. Bersyukur. Jadi yang cantiknya dari dalam apa namanya? Inner beauty. Inner. Perwilan. Nah itulah. Ya inner beauty itu ditimbulkan dari bersyukur. Bersyukur itu namanya keikhlasan. Nah, biasa ya, ikhlas, peparingnya Allah. Nikmat. Lalui saja karena dunia itu cuma sebentar. Tapi jangan mengatakan dunia ini tempat maksiat. Oh, salah besar. Salah besar. Dunia ini Rasulullah ajarkan dunia mazratul akhirat. Kalian bisa masuk surga karena dunia ini, betul? Betul. Kita sampaikan dunia ini tanaman-tanaman yang akan kita petik dari satu kebaikan. Sekalipun ya kan, sekalipun nih kita nanam padi di lingkungannya di sampingnya ada rumput yang tumbuh. Sekalipun kita nanam padi, harapan kita tetap keluar padi. Walaupun di lingkungannya harus dirawat, ada rumput macam-macam, kita jaga sehingga kelulusan padi menguning tadi sudah diidamkan kita. Sekalipun ya seperti matahari dia dicipta oleh Allah untuk menerangi semua seluruh alam. Sekalipun ada mendung, saya yakin pasti mendung akan sirna. Di dunia ini begitu. Tapi kalau udah di akhirat, neraka itu nggak ada selesainya. Tapi kalau kesusahan di bumi ini sebentar. Coba kita sama-sama punya umur sekian ini. Susah sama senengnya, banyak kan mana yuk. Pasti banyak senengnya. Terus mau mengatakan, aku nggak suka di dunia ini. Maksiat banyak, oh salah, benar. Karena apa namanya itu, maafnya Allah itu seluas langit dan bumi. Jangan pernah bosan memberi kesempatan setan mengatakan dunia itu maksiat. Oh jangan, senang setan. Dunia ini tempat penanaman untuk akhirat. Jangan kasih kesempatan setan untuk berbicara tentang kejelekan-kejelekan. Lipat semua dibuang. Jadi kalau melihat orang yang baik, alhamdulillah. Orang yang kaya, alhamdulillah. Melihat orang yang tidak baik, menurut logikanya, kelihatannya itu bagaimana supaya menjadi pahala. Masya Allah. Orang itu kakinya satu tapi jalannya semangat sekali. Ya Allah. Mudah-mudahan mereka dikasih jatuh dapat pahala nggak kira-kira? Nah ini iman itu sampai ke arah itu diajarkan supaya tetap pandangan kita menjadi pahala. Kalau nggak diajarkan yang seperti ini, anak-anak misalkan ada kota amal, anak-anak sekalipun dia belum ngerti, diajarkan suruh memasukkan duit di dalam kota. Ada misalkan ada orang minta, Al-Quran juga ada mengajarkan, kalaupun kita nggak bisa ngasih jangan menggertak. Wa massa ila falatan kan itu sebelumnya surat itu apa? Itu wa amas fa'amal yatima fala tanghar ya. Fa'amal yatima fala tanghar. Terhadap anak-anak yatim jangan kamu selewengkan, kamu jangan buat semena-mena. Terus fa'amal apa? Yang kedua, fa'amasa ila fala tanghar. Terhadap orang-orang yang minta-minta kamu jangan gertak. Kalau nggak bisa ngasih ngomong yang baik. Memang lo siapa minta tiap hari ke sini melulu? Mang aku balo apa? Jangan. Kalau nggak bisa ngasih, omongan yang baik-baik. Silakan Pak hari ini. Tapi yang nggak dikasih langsung aja ngancem. Mudah-mudahan rezekimu pray terus. Waduh, ini malah nyolot lagi yang minta. Nggak dikasih ngancem gitu. Ya ngeri ya. Nah, yang terakhir kali wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun kalau dikasih nikmat oleh Allah, fahadis itu bercerita. Bercerita itu konstruksinya adalah syukur, terus mempraktekkan dan memberi. Berarti berbagilah dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan terhadap seseorang yang dimiliki. Kembali kepada judul awal tadi, ada seseorang yang nyupir, kemudian belum bisa, malah bawa penumpang dan jalannya terjal, naik turun, itu ya mereka sama dengan bunuh diri. Makanya fas'alu ahla dzikri, berkumpullah dan bertanya kepada ahlinya, supaya kita nanti sambung menyambung menjadi satu, ada yang bertanggung jawab sampai nanti di yaumul barzah, dimulai dengan alam kubur itu sudah banyak pertanyaan. Nah itu kalau di situ sudah mulai bisa menjawab, fa insyaallah nanti kenikmatan pertanyaan berikutnya akan makin mudah kembali. Ayo kita interaksi, perlu bertanya jawab, silahkan sambil minum yang sudah ada ini, sambil menikmati.
ya yang bisa menikmati. Ya. Yuk, yang tadi Andri silakan. Ayo. Saya mau nanya nih Pak. Siap, Mbak. Waduh. Ayo santai aja. Santai aja. Pak mau nanya nih Pak. Iya. Itu kan kalau kita nyuci baju, kita kan punya anak kecil. Itu katanya ada najis. Yang saya tanyakan bagaimana cara mencuci yang benar untuk diri sendiri dan keluarga. Ya, Itu, Pak. Cara menghilangkan najis itu Pak. Ya. Itu Pak. Apakah ada hitungan airnya? Apakah ada tata cara cuci bajunya? Karena setahu saya kita kan orang awam nih Pak. Yang namanya dari dulu kita kecil, baju kita campur sama anak bayi, sama anak kita yang ngompol. Semua kan berhubungan dengan najis. Yang saya tanyakan tata cara bagaimana buat hilangin najis itu, cara bersihnya. Ya. Gitu Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Jadi air itu secara hukum itu 60 persegi, jadi 2 kolah ya. Tapi kalau kepingin efisiensinya air itu tetap tidak kena najis dari keran. Ya. Sekarang udah enak dari keran nih. Punya tower ya kan? Itu punya keran, itu lebih bagus lagi. Bagaimana cara? Kalau sudah direndam bagaimana? Ya nggak apa-apa. Rendaman itu cukup dengan setengah ember ataupun bak yang besar. Semua najis, namanya bukan najis ya, kalau najis anjing ya. Muta najis, bahasanya beda ya. Kalau najis itu anjing, babi, anjing. Ya mutlak najis itu. Tapi muta najis, baju yang halal kena najis namanya mutana najis. Yang sedang kena najis. Karena kan halal Pak ya, baju ini halal gara-gara muta najis jadi najis. Bukan, kalau yang jelas-jelas babi sama anjing kan najis. Lah itu cara membersihkannya. Semua yang kotor itu untuk ngirit hemat energi, hemat biaya ya. 1 buah itu dikerendam semua nggak apa-apa, dikasih rinso. Nah, habis itu kalau mau diinjek-injek atau dikucek-kucek silakan kucek-kucek. Kalau mau dimasukin ke tempatnya apa tuh yang muter apa tuh? Mesin cuci. Mesin cuci juga nggak apa-apa. Ya. Terus jangan langsung dikeringin, ya. Terus diambil dulu, dikocek-kocek lagi, dibuang kotornya, tentunya kan supaya wangi dan sebagainya kan. Nah, terus dibilas. Lah saat dibilas itulah sampean kalau sudah memang tidak lecek lagi, tidak hitam lagi, baru dikasih air segayung. Mau pakai baju 5 pun tidak masalah. Celana 2, baju 3, tapi dari atas ke bawah untuk sterilisasi daripada najis. Mengiritkan air ya, Mbah, caranya Mbah ya. 1 gayung yang belum dipakai air itu atau langsung dari keran. Jadi air yang dari atas itu namanya suci untuk menetralisir najis itu dari atas ke bawah sudah termasuk namanya ma'u yajri. Jadi kalau jam ma'un itu air yajri yang mengalir atau mengalir itu bisa menghilangkan najis. Jangan berhenti. Jadi air itu bisa ke bawah langsung mutan najisnya hilang, baru diperes taruh di tempat pengeringan. Maka kalau ada orang cara membuka mesin dia nggak ngerti cara begitu, jangan ikut-ikutan. Kalau cara yang seperti itu tidak dipakai, berarti dia belum mengerti tentang mustakmal. Air mustakmal itu air yang sudah dipakai. Pasti harus punya air yang untuk menetralisir lagi. Bagaimana caranya? Betul. Air itu kan najis dari satu semua tuh. Itu walaupun wangi masih belum hilang najis. Najis ain itu najis yang sudah nempel namanya ain. Ain itu najis secara nampak, tapi harus dibuang dulu. Ya kan nggak nampak, kecuali telak lincung, telak yang bau ya kan. Berarti nggak dipisahin proses bajunya. Tadi sudah dari sammu semua kan, iya, supaya irit kan. Iya, saat kan ada yang bilang juga kalau bisa jangan disatukan baju bayi itu sama baju kita. Bagus itu mah namanya cara memudahkan. Ketika itu. Iya, saya tanya itu saat itu kan. Ya ini saya jawab ya supaya iringan ya nih. Kalau kena najisnya anjing sama babi itu nggak dicampur ya,
Tapi kalau tempat najis manusia kan nggak masalah. Najis besar itu. Kalau tempatnya cuma 2-3 ya, itu bukan, itu namanya najis mukhafafah dan najis mutawasitoh, itu tidak masalah. Betul. Jadi ini satu juga masalah, yang tadi direndam bersama, ngirit, tapi cara yang terakhir tadi diguyur pakai air yang di atas. Boleh celana 3, boleh baju 5, taruh dari tangan 1, dituruh atau dialir dari atas, dan airnya itu langsung mengalir ke bawah. Itu sudah sah menurut Imam Syafi'i. Nah, termasuk najis ringan ya Pak? Najis ringan, betul sekali. Jangan dipisah-pisah ya kan. Kecuali kata dokter, Najis. orang-orang yang gampang sakit menular itu, lah itu Ya, itu. kecuali. Nah itu dipisahkan karena nanti penyakitnya itu bisa menular, lah kecuali secara medis dan secara kesehatan memang kudu dipisah. Nah itu terkecuali. Kalau cuman Najis kencing terus najisnya campur aja nggak apa-apa, yang penting kalau pas ketahuan buang dulu yang kotor itu. Ya. Jangan begitu begitu gede dicampur satu. Wah ini mah yang lain kotor semua ya gak bayar. Ya ketahuan misalkan dia berak kan sudah pakai pempes ya. Kalau sekarang udah enak nih, pakai buang dulu pempesnya. Jangan dicampur-campur. Karena menghilangkan najis itu pun nanti wangi atau tidak ketahuan. Betul. Ya. Tapi kalau masih ada rasa baunya itu belum najis, masih belum hilang, Pak. Nah, ya perlu diketahui. Tadi ada hubungannya tentang bagaimana untuk mencegah tentang untuk mendalami syariat, salah satunya masalah air ya. Kalau air itu yang dibuat menghilangkan najis itu airnya sendiri masalah, nggak bisa selesai kelar. Pernah kan dulu kejadian pengolahan air ini datangnya kayak lumpur, terus baunya nggak karuan, itu nggak bisa untuk menghilangkan najis loh Pak. Pernah ya, airnya cedasannya keruh banget, terus tidak sabar dia mengolahnya Pak, langsung dialiri, lumpur semua yang alir itu. Saya pernah ngalamin seperti itu. Itu saya langsung di masjid saya mengatakan, hari ini semua yang punya baju diulang lagi karena itu bau sama lumpurnya masih nyatu. Itu walaupun ya kan, walaupun nah itu nanti kalau sudah baunya hilang ya itu. Nah kalau bau kaporit beda, bau kaporit ini yang bau lumpurnya yang masalah. Nah itu masih muta najis. Makanya cara orang yang mengelola air pom PDAM itu harus mengerti, najis juga harus mengerti ya, airnya berapa liter yang harus diolah, terus netralisirnya seperti apa, dia harus mengerti juga. Seperti ini nih, kalaupun tidak melibatkan pinter ya, harus mengundang orang yang ngerti bagaimana caranya itu supaya nanti keluar masuk masjid, kaki yang kotor lewat mana, kaki yang bersih lewat mana. Ini pun diatur. Kalau enggak nanti orang yang kan kadang untuk orang kan nggak tahu najis asal masuk semua. Ya kalau najisnya cuma biasa, kalau orangnya masih kena senggol sama anjing dia tidak mengerti. Padahal kan anjing itu mughaladzah. Mughaladzah tuh walaupun nggak nampak dia harus 7 kali. Najis besar. Najis besar, walaupun nggak nampak, namanya najis hukmiyah. Apa? Najis hukmiyah. Secara hukum dia harus 7 kali diulang. Salah satu 7 kali dia harus pakai lumpur. Jangan yang 7 kalinya pakai lumpur mata baru rusak ya. Misalkan kita kesenggol anjing, ya kita sekali yang 7 kali ya, 7 kali yang pertama kali atau yang kedua dikasih lumpur tanah maksudnya. Yang usah banyak lah, sesendok cukup lah ya. Jangan seember lumpur malah. Untuk ya jangan komposisinya udah sendok aja cukup. Iya. Yang penting untuk mencampuri air yang menghilangkan secara hukum. Ya. Lah terus yang keempat kelima kali air bening semua dong. Jangan air terakhirnya, enggak, yang salah satu aja terserah awal lah ya. Kayak rinso campur lumpur tadi, enggak apa-apa. Untuk menghilangkan secara hukum itu memang caranya begitu. Ya kayak tawaf 7 kali tuh apa orang gila mau lari kecil begitu. Ya. Makanya dulu ketika tawaf itu diwajibkan tuh ada yang bantah sahabat. Itu kan kerjaan orang musyrik dulu, kenapa diulang-ulang begitu? Nah, terus ayatnya turun. Innal hajam, itu ya seperti itu. Dulu kan awal-awal orang pada umroh tawaf kan akan di sana nyembah, ini nyembah ada yang sembah. Mau awal nyembah dulu ini, terakhir nyembah dulu. Akhirnya ayatnya turun. Ada sahabat yang nggak terima karena tuh musyrik itu pertama kali nyembah ini gitu. Pasti adalah ayat turun baru bisa yakin. Jadi kalau udah teorinya seperti itu ya apa-apa. Oh, orang
seluruh dunia kok wong stres napa. Masa lari-lari kecil ya, keliling-keliling tawaf Ka'bah dan itu ritual secara syariat ya. Hakikatnya adalah menghadap kepada Allah. Tapi tetap tidak boleh meninggalkan syariat, tetap tidak boleh meninggalkan syariat. Syariat itu apa? Ya keliling-keliling tadi. Itu kan cuman syariat, hakikatnya adalah hati ini memandang Allah. Kalau belas sama sekali nggak dijalankan keliling 7 kali, ya tidak boleh. Aku sesungguhnya ibadah sama Allah. Ibadah kan kita ingat sama Allah dan bisa berjumpa dengan Allah. Nggak usah sholat, enggak. Nah ini ya salah lagi ya Pak ya. Tetap syariatnya, rukuk, sujud, takbir, salam. Syariatnya seperti Rasulullah gambarkan. Gimana kamu cara sholat? Ikuti saya. Nggak usah banyak tanya. Ikuti saya seminggu di sini. Ada orang bangsa Bedui gunung kepingin belajar sholat. Rasulullah kan umi itu nggak nulis nggak baca ya kan, hafalan saja, ikutin saya gitu. Langsung jangan dikatakan Rasulullah bodoh. Rasulullah umi itu nggak nulis nggak baca, tahu apa. Rasulullah itu limpat cerdas dan sebagainya. Tapi umi itu tidak nulis, tidak membaca, umi ya. Tapi Rasulullah tetap cerdas. Kalau Rasulullah nulis nanti dikira palsu Al-Quran, betul? Maka Rasulullah mengatakan Rasulullah al-ummi, tidak nulis dan tidak tidak baca, langsung hafal Rasulullah. Ya mulai sahabat Utsman ditulislah mushaf Al-Quran ini, ditulis. Takut nggak banyak yang hafal, waktu itu banyak yang perang, sahabat pada meninggal, akhirnya mushaf mulai ditulis, mulai sahabat Utsman, namanya mushaf. Kalau aslinya dulu mah ditulis di papak kurma, batu-batuan dan sebagainya, aslinya sebelum Utsman. Dan semua wajib hafal Quran dulu, zaman sebelum Uman. Begitu perang pada sahabat yang hafal 10 juz meninggal, 20 juz meninggal, akhirnya nanti habis nih kalau begini nih. Akhirnya dibukukan melalui mushaf. Nah, tulisan seperti ini. Kembali lagi persoalan syariat, seperti Rasulullah gambarkan orang Badui gunung tadi, begitu ikut sama Rasulullah, oh cara takbir begini, cara rukuk begini, cara dikir sami Allahul Hamdah seperti ini, bacanya ini, artinya seperti inilah. Itu nggak boleh meninggalkan syariat. Syariat itulah yang akan melengkapi nanti di dunia hakikat. Memang hakikatnya semua Allah yang menggerakkan, tapi kudu dipelajari. Baru disitu tentang alam pikiran, alam hayalan, terus alam jiwa dan roh itu seperti apa. Nah, gitu ya. Roh itu bukan jasad ya, roh itu tiupan. Wa nufikha fisuri. Nah, jadi roh itu mutlak dari Allah. Ada yang mengatakan sempalan daripada Allah ya, itu ditiupkan saja, nggak berwujud seperti makhluk, bukan. Maka roh yang mendapatkan ridhonya Allah itu enak kemana-mana bebas ya kan. Tapi roh yang jahat, roh yang pelanggaran itu dia nggak bisa nengok keluarganya karena tersiksa, tertahan oleh pelanggaran-pelanggaran yang harus dia selesaikan. Itu. Kok bisa tahu lah Rasulullah waktu Isra Mi'raj ketemu siapa, roh siapa? Ada Nabi Adam, ada Nabi Isa, ada Nabi Musa yang mendapatkan sholat 50 rakaat, akhirnya menjadi 5 rakaat kan bantah-bantah dengan Nabi Musa ya kan? Berarti kan roh itu ada, tapi karena rohnya baik ya bisa ketemu dengan Nur Muhammad, rohnya Nabi Muhammad juga bisa, secara utuh juga bisa. Maka orang yang meninggal dengan pakai ridhonya Allah itu jasadnya juga tidak terbakar, jasadnya juga tidak rusak ya kan, masih menyatu dengan roh. Jadi karena sama seia sekata. Kalau semuanya seperti itu, seperti siapa tuh Mbah Maimun Zubair, Mbah Senawi Tanara. Senawi Tanara itu meninggal, jalan itu kan setiap tahun ini setiap tahun mau diganti ya, mau diganti. Setiap tahun dibersihin semua, tulang-tulang jadiin satu. Ketika diambil di situ masih utuh, kafannya orangnya masih utuh. Akhirnya nggak diambil, akhirnya sekarang diabadikan ya kan, ulama besar Indonesia Senawi Tanara itu di Ma'la itu masa sekarang malah di pinggirnya Siti Khadijah makamnya. Jadi kalau ada kita ke sana ziarah ke Mbah Senawi masih utuh sampai sekarang jasadnya, luar biasa. Itu orang-orang yang masya Allah hidupnya ya, yang tidak. Kalau orang-orang biasanya 3 hari mulai membusuk, 4 hari, 5 hari, seminggu mulai kocar kacir, ya kan? Terus mulai 10 hari
terus bangsa atau semut, ulat dan sebagainya kumpul semua ya dan sebagainya. Nah itu terus karena jasanya hancur ya kan. Nah, nanti bagaimana untuk mengembalikan lagi yang tidak hancur itu perongkongan itu loh, pantat. Kalau di Yasin diterangkan manusia yang sudah hancur nanti itunya nggak bakal hancur. Pantat itu loh, pantat manusia. Apa ya, bruto apa Pak? Pantat, tulang apa namanya? Tulang ekor. Tulang ekor ya. Tulang ekor. Lupa. Tulang ekornya yang nggak rusak itu nanti dari situ mulai singgol lagi, hidup lagi. Ya gitu. Di padang mahsyar nanti seperti itu. Nah kita mulai awal hidup dari dunia itu langsung di alam kubur itu sudah mulai ada banyak persoalan. Maka insya Allah orang mukmin itu kata Rasulullah ya itu harus berniatan yang selalu baik. Kalau ada niatan yang tidak baik langsung istighfar, sholawat ya astagfirullahaladzim ya Allah astagfirullah 3 kali baru ditutup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad agar pikiran kita yang mengganggu ketidakbaikan hati ini jangan sampai keluar ya kan. Kalau sudah keluar itu orang disakiti nggak terasa, harus cepat-cepat minta maaf atau saling memaafkan ini supaya tidak lama-lama, supaya kita masih utuh terus hati ini dijaga terus sehingga tenang, semakin semakin berisi seperti padi, semakin tua semakin merunduk. Padi kan filosofinya begitu ya, dari mulai santan ya, terus menguning sampai berisi dia akan menunduk. Begitu dibuka, alhamdulillah diseleb isinya mantap ya kan. Ya, alhamdulillah semakin tua semakin berisi. Bagaimana caranya berisi itu? Setiap ada majelis kita ikuti dan kita praktekkan. Setiap kali ada majelis kita ikuti dan kita praktekkan. Yang dititipi ilmu, yang belum bisa, yang dititipi rezeki. Setiap kali kita ada momen-momen yang sekiranya itu harus keluarkan, sampailah kepada hitungan nisab, bagian harus dikeluarkan ya keluarkan. Kalau bisa nggak usah nunggu nisab. Zakat profesinya setiap kali gajian keluarkan minimal 2,5% biar include. Kita akan meninggal kapan, di mana tempatnya, nanti totalan nggak pernah merasakan bayar zakat repot ya toh. Ya, makanya Allah seperintahkan alladzina yunfikuna fisarra wadoro, orang yang gemar sedekah itu nggak usah nunggu kaya. Tapi wadoro dalam keadaan sesempit apapun dia pasti ada bagian orang lain dan dia selalu ingat. Dan itu harus melalui orang itu harus mengeluarkan. Nah disitulah letaknya hati ini menjaga, tangannya melaksanakan, kan pikirannya memimpin. Pikirannya kan, akal ini kan memimpin untuk melaksanakan. Kalau udah loyo, letoy repot ya kan. Orang udah letoy bahasa tidur aja ngencing ya kan. Nggak ada remnya ya, tidur aja kan kencing. Udah dual istilahnya. Semua di pikiran. Semua di pikiran ya. Orang itu ya, di pikirannya dicoloknya lepas nih ya. Ya kuncinya lepas semua. Makanya orang yang tidur itu suruh wudu lagi. Karena tidurnya nanti nyenggol apa nggak pernah tahu ya kan. Tapi kalau tidur dalam keadaan mendengarkan khutbah, nggak disengaja dan tidurnya posisinya begini, nggak apa-apa kata Imam Syafi'i. Karena kalau tercepet begini nggak keluar mentutnya. Yang tidur disuruh wudu lagi tuh kalau senderan begini. Nah, ini kan anginnya gampang keluar nih. Nah itu kalau orang tidur dengan khutbah kok ketiduran yang senderan, disunahkan diwajibkan suruh wudu lagi. Tapi kalau tidurnya cuma duduk begini, jenglak-jenggik gini, Terhimpit. saking capeknya enggak apa-apa. Tapi jangan sengaja mah tidur ya. Karena mendengarkan khutbah itu pahalanya besar. Tadi bicara unta tadi ya. Nah, bicara unta, bicara gajah, bicara kambing dan ayam, telur dan sebagainya. Rukun. Tapi itu semua dilaksanakan kalau keikhlasannya tidak ada, hanya berlomba-lomba mencari yang unta, yaitu nanti persoalan juga. Tapi ada yang di belakang malah jadi wali. Kenapa? Saya kayaknya nggak pantas di depan, karena saya nggak layak. Yang pantas itu orang-orang tua. Aku di belakang aja. Malah yang ngomong gitu ikhlas di belakang jadi wali. Dari sop pertama yang bisa jadi wali, yang di belakang sudah bisa jadi wali. Sayang banget ya Allah. Allah sudah memikirkan dan Rasulnya di sop yang pertama pahalanya besar. Kok nggak dihargai? Aku tak menghargai Rasulullah. Aku tadi sop pertama. Jadi tergantung niat juga.
tergantung nih. Iya. Kalau di depannya, ya kan, ya niatnya cuman aku biar dikatakan nggak pernah absen. Kalau Iya. doaku ini beda ya kan. Iya. Tapi karena sebutannya, karena Allah dan Rasulullah menyiapkan bonus, kok nggak pada berebut? Memang nggak pada doyan bisnis sama akhirat. Iya. Ya Allah, malu saya. Aku tak memulai dengan di shop yang pertama. Ya, kalau niatnya seperti itu Allah yang memerintahkan, masa kita unggah-unggahan seperti itu. Monggo. Ya, Pak Ade ya. Cukuplah insya Allah ya. Tapi kalau najisnya itu ketahuan banget, dibuang dulu lah najisnya lah, jangan dicampur lah ya. Nah, jangan dicampur. Ada ini, Pak Ustaz. Jadi ada masjid ya, atau biasanya musola juga gitu. Nah, mau masuk kamar mandi itu ada air tuh biasanya tergenang. Iya. Nah, kita harus lewat situ tuh mau ke kamar mandinya ya. Nah, keluar masuk tuh. Jadi kita nggak tahu kan yang dari luar ini masuk ada najis kena air kan. Nah, pas sambil wudhu kita mau keluar lagi, mau ke masjidnya, mau ke sholatnya harus melalui air tersebut. Nah, ini yang sering yang sering jadi wah ini gimana nih. Wah, akhirnya iya susah kan. Airnya nggak mengalir lagi. Airnya nggak mengalir lagi. Ada tuh biasanya tuh di Iya. apa ya, di waktu saya sering Beberapa masjid emang ada. Sumatera sana tuh ada gitu-gitu Betul, tuh tempat Jakarta juga banyak, Pak. Betul. Kalau airnya tidak mengalir, cukup dengan 2 kolah. 2 kolah itu 60 meter persegi dan itu sudah menjadi ukuran sah. Nggak, kalau dia bisa 60 persegi, kita bisa jadi 4 udah. Airnya yang standarnya itu 60 persegi, panjang kali lebar kali Bukan tinggi. buat wudhu. Guru, itu maksudnya tuh pas kita masuk cuci kaki tuh ada kolam kecil. Itu biasanya kita tuh nginjak tuh. Nginjak itu biasanya sih pertama itu maklumatnya itu kita biarin nggak bawa pasir, nggak bawa najis, akhirnya kita suruh kaki cuci kaki ya Pak ya, gitu. Lewat Tapi gitu, ada beberapa musola atau masjid akhirnya keluar masuknya itu melewati tempat wudhu. Nah, Wudhu harus melewatin kolam Wudhu tadi. ya Mau buat cuci balik? kaki guru, buat cuci kaki bukan buat wudhunya, bukan. Nah itu maksud, gimana? nah maksudnya itu ketika kita masuk ada orang mungkin kasih nginjak apa gitu kan, lewati air itu juga. Pertanyaan. Ada orang berwudu, habis itu lewati air itu juga gitu ya Pak ya. Nah Kan habis wudhu nih, kita mau ke dalam masjidnya harus melewatin kolam itu juga. Masalahnya. iya. Tapi kalau airnya tuh di atas, kalau jadiin satu bisa 60 meter persegi panjang kali lebar, nggak apa-apa. Ya, biasanya airnya kecil Pak. Masalah kecil. Buat cuci kaki sih Karena cuma segini. Imam Syafi'i mengatakan kalau air itu 60 meter persegi itu pun nggak boleh kalong, nggak boleh hilang. Iya. Betul. Makanya akhirnya dikasih kelonggaran 60 kali 3. Iya. Bukan lagi 60 panjang kali lipat, tapi 60 kali 3. Berarti kan 21, 2 meter lebih kan ini kan. Kalau 60 kan cuma 60 cm. 20 lah itu mah ya. Ya. Nah, ini 2 kali Kalau lipat. pertanyaannya air itu tetap segitu dan diinjek itu masih kurang dan nggak mengalir itu masalah. Nah itu. Makanya sampean butuh pakai aqua. Siasatnya. Aqua setelah kita melewati itu habis wudhu, setelah wudhu ya. Ya. Wah setelah wudhu lewat itu lagi. Iya. Terus pakai aqua 1 diguyur. Oh, di tempat yang kita injek itu ya. kakinya Enggak ya setelah lewat injek itu. Iya, iya, iya betul. Karena itu sudah tidak lagi mencapai 1 kolah karena udah nggak ada air yang ngalir. Karena kan apapun baik itu buat nyuci baju, kalau tidak mencapai 1 kolah, dia harus dituangkan air dari kita merendam Ya. baju terus dialiri air. Iya. Akhirnya finishingnya adalah benar. Jadi Itu sudah dijawab ya. wudhunya masih salah ya. Wudhunya masih sah, Ya. tapi terakhirnya dikasih guyur air. Oh. Caranya itu berarti dia tuh harus mengundang fatwa. Makanya kalau bikin komar harus mengundang kiai, jadi supaya nggak ngawur. Iya. Aksesoris itu makanya di sini kemarin tuh undang lah Pak Yai yang supaya orang nanti pintu masuknya di mana. Nah kan banyak yang lain lagi. Bagaimana gitu? Silakan tanya lagi sekali pertanyaan diperjelas.
Untuk pemantapan nih, ayo. Bagaimana caranya? Jadi gini Pak, ya kan? Kan kita banyak kenalan nih, ya kan? Nah, namun kita sudah berhubungan lah dengan si A ini, ya kan? Nah, dengan si A ini ya bisa dibilang lumayan lama lah, gitu. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui bahwasanya memang si A ini udah terbaik buat kita gitu loh, buat kedepannya gitu. Sedangkan yang lain kan masih banyak nih, tapi kita udah bagaimana gitu loh mengetahuinya bahwasanya si A ini memang udah terbaik buat kita. Silakan Pak, siapa yang bisa memberikan pandangan dulu? Oke, Ya. kalau gitu ya, ini pertanyaannya. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwasanya Oke, memang si A ini gini. terbaik buat kita? Yang pertama sudah melakukan hubungan baik, ya, ya kan? Apakah ini pacar kita ini udah betul-betul serius, ya kan? Baik ke depan. Yang lain ini kan belum ini, dipacarin semua, Loh, ya kan? Ya dipacarin semua. Bagaimana mengerti baik itu tidak kan belum kenal ya Ya, kan? belum kenal. Itu. Pacarin semua. Mana yang paling baik? Ayo coba. Ayo. Seru ini. Seru. Iya. Pegang ya. Iya. Pacarin semua baru. Makanya kriteria baik itu seperti apa? Nggak boleh disebutkan gitu. Nih, saya tambah nih. Iya. Apa Ustaz ya? Iya. Ini yang pengalaman semua ini. Iya. Senior, senior. Serius ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, Islam itu sangat bagus pastinya gitu ya. Allah sudah menciptakan untuk apa hamba-hambanya ya. Kalau saya tanya satu pasti terjawab itu yang kalau kita mau jadi pintar, mau ada rezeki banyak, sholat sunnah apa yang kita lakukan? Istiqoroh itu untuk sholat apa? Mendapat Sholat ketetapan. sholat hajat. Sholat duha untuk apa? Nah, kalau mau memilih sholat apa? Mana si A sih bener nih? Sholat istiqoroh. Nah, Allah udah menciptakan itu. Jadi silahkan istiqoroh, gitu Pak. Istiqoroh betul, betul. Assalamualaikum. Masalah. Iya, betul. Hubungan vertikalnya sama Allah begitu. Iya. Tadi Pak Alio mengatakan, Iya. kembali lagi ke Allah lagi kan? Coba kecerdasan manusia itu terukur. Tapi kalau lapor sama Allah, tambah nikmat lagi. Itu yang dimaksud. Tapi jangan semua peso dipakai. Yang dimaksud itu tadi. Halo Mbak. Jangan semua peso dipakai. Kalau untuk pilihan itu istikharah namanya. Jangan semua pakai sholat taubat, sholat macam-macam ya kan? Ya sholat tasbih, ya boleh-boleh saja. Tapi jurus terakhirnya adalah sholat istikharah. Karena kebingungan, sesuai kebutuhan. Karena kebingungan orang itu tetap minta bimbingan sama Allah agar itu dipilihkan yang terbaik. Syukur-syukur, sesyukur-syukur ya. Kalau tadi dibilang kok kenapa kamu bisa tahu baik? Karena lama lah. Ini masalah nih, ada ukurannya sih. Coba kalau ukurannya baik itu nggak seperti itu. Nggak dibantah, akhirnya nggak mau dipacari semua kan repot urusannya. Karena angan-angan yang udah terpatri itu ke mall ini yakin merah seneng aku. Terus kan udah kalau milih yang mana tuh semuanya bagus, apalagi di situ saingannya bener-bener banyak. Tapi yang suka Tadi dari rumah apa tadi? yang merah. Supaya nggak terkontaminasi dengan penyakit-penyakit yang di luar sono. Karena yakin itu tidak bisa mengalahkan keraguan. Nah, yakin itu dipupuk dari mulai kapan? Dari mulai kita melihat. Pertama kali melihat itu dari mana datangnya cinta? Dari mata turun Ke hati. terukirlah pelan. Asik. Bukan dari mata turun ke dompet. Jangan ke dompet ya. Itu nanti kalau mata dompet repot perempuan. Itu nggak asli kan. Sampai di situ bisa dipahami kira-kira ya. Nah, sudah disimpulkan sendirilah ya. Iya, Pak.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.